Halo kaum mager, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan ngebahas sebuah film yang sangat brutal dan beradrenalin. Apalagi film ini dibintangi oleh aktor ternama yang sudah pasti Anda kenal, yakni Mark Wahlberg, dan juga oleh salah satu aktor dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Iko Uwais. Oke, bagaimana keseruannya? Silahkan jauhi keramaian dan inilah alur film Mills 22. Film berawal dengan memperlihatkan sebuah kelompok agen rahasia dari Amerika bernama Overwatch yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bishop. Sesuatu yang menarik dengan tim Overwatch ini adalah mereka memakai beberapa teknologi canggih seperti pesawat drone pengintai dari jarak jauh. Setiap anggota tim juga dilengkapi sebuah alat yang jika anggota mereka tewas maka akan langsung diketahui oleh markas. Saat ini mereka sedang melaksanakan misi untuk merebut sebuah harddisk yang terdapat di dalam sebuah rumah tempat persembunyian agen Rusia. Lalu kita diperkenalkan dengan pemimpin misi ini yang bernama James Silva. Dia mengamati dari kejauhan ketika anggotanya sedang pura-pura menanyakan sebuah alamat. Dan saat pintu dibuka, rekannya lalu melemparkan sebuah granat. Para anggota yang lain pun datang dan melumpuhkan semua orang yang ada di rumah, di mana salah satu dari mereka berhasil mengambil harddisknya satu persatu. Ketika Ali serta anggota yang lain sedang mentransfer sidik jari, tak disangka bagian operator melihat sebuah tanda panas yang berada di balik dinding, di mana ketika Alice memeriksanya, namun tiba-tiba terjadilah baku tembak di antara kedua kubu. Tapi naasnya, seorang anggota pun tewas terkena tembakan tepat di kepalanya. Mengetahui hal itu, Bishop pun mengizinkan mereka menghabisi semua musuh. Karena sedang terdesak, salah satu target yang masih berusia remaja membuat sebuah jebakan dari bensin, sehingga terjadi ledakan yang membuatnya harus meloncat dari rumah. Namun sial, ada Silva yang telah menyergap dan menodongkan senjatanya. Pemuda itu mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan yang entah apa maksudnya. Tapi si Bishop memerintahkan Silva untuk membunuh pemuda tersebut. Walau Silva sendiri tidak menyadari jika remaja itu masih berusia 18 tahun. Scene berlanjut ke 16 bulan kemudian. Kita akan diperlihatkan dengan sebuah kota di Asia bernama kota Indokar, di mana kali ini Silva dan timnya sedang menjalankan sebuah misi untuk mencari bahan kimia bernama cesium yang bisa digunakan untuk membuat sebuah bom. Tapi setelah melakukan penggeledahan di lokasi, mereka hanya menemukan sebuah lukisan dan beberapa senjata ilegal, tanpa ada sedikit pun petunjuk tentang keberadaan cesium tersebut. Untuk mengetahui betapa bahayanya cesium ini, Silva pun menjelaskan kepada semua orang yang ada di kantor kedutaan Amerika bahwa cesium merupakan bentuk baru dari sumber radioaktif, di mana sekitar 1,5 kilogram saja cesium mampu menghancurkan 6 kota dalam sekejap. 4 pounds is enough to make 6 major cities uninhabited. Entah siapa yang membuatnya dan mencurinya, tetapi kita akan diperkenalkan dengan seorang pria warga Indokar bernama Linur. Ini orangnya. Dia datang ke kantor kedutaan Amerika dengan membawa sebuah harddisk yang berisi informasi tentang lokasi di mana saja cesium itu disembunyikan. Silva yang berada di kedutaan pun langsung menginterogasi Linur, yang ternyata Linur tidak memiliki catatan kriminal, tidak punya keluarga alias seorang penyendiri.
No kids, no family, 100% accurate and reliable. Who is he? A loner. Alice dengan percaya diri pun mencoba menginterogasi Linur supaya mau buka suara tentang di mana saja keberadaan cesium tersebut disembunyikan. Linur akan memberitahu kata kuncinya, asalkan mereka bersedia membawa keluar dari negara ini dan pergi menuju Amerika Serikat. Itu the safe return of the stolen cesium. Lu bohong ke gua. Saya mau keluar dari negara ini sekarang. Entah siapakah sosok Linur ini dan dari siapa dia bisa mengetahui informasi ini. Namun ternyata Linur sengaja mendesain harddisk itu yang otomatis bisa rusak dalam waktu 1 menit sekali. Di mana hal ini membuat mereka semakin emosi lantaran mereka punya waktu sekitar 8 jam sebelum harddisk itu benar-benar hancur. It's just gonna self-destruct. Time is insurance until he gets what he wants. Our program's gonna eat itself in 8 hours. Supaya mereka percaya kepadanya, Linur pun memberitahu salah satu lokasi cesium disembunyikan. Dan ternyata cesium itu di dalam sebuah lukisan yang sebelumnya mereka temukan tempo hari pada saat misi penggeledahan. That's the truth on the crate. So we took him at his word on the remaining cesium locations. Untuk memastikan Linur berkata jujur, mereka pun melakukan tes kejujuran, di mana Linur benar-benar mengatakan yang sebenarnya tentang informasi tersebut. Dan sekarang yang Linur inginkan adalah dia hanya ingin pergi ke Amerika sebab di sini dia merasa sudah tak aman lagi. What is your name? Linur. Do you possess the code to open the disk? Yes. Di saat yang sama, kita akan mengetahui Menteri Luar Negeri Indokar bersama Kepala Keamanan yang bernama Axel. Mereka berdua mendatangi Duta Besar Amerika supaya Silva mau menyerahkan Linur karena dianggap telah mengkhianati negaranya sendiri. Silva yang mempunyai masalah ketidakstabilan emosi pun menolak menyerahkan Linur. Sebab kedatangan si Menteri dan Axel itu berarti Linur merupakan aset berharga dan pastinya memiliki informasi yang sangat penting. We're talking about a corrupt. Look careful. Here indicates he's not so low level. It's good for your health. Sementara Linur sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun ternyata dokter yang memeriksanya bukan dokter asli, melainkan anak buah Axel yang diutus untuk menghabisi Linur. Terjadilah pertarungan yang beradrenalin dan sangat brutal. Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah pengkhianat. Atas insiden barusan, Silva pun semakin tambah yakin jika Linur adalah aset berharga yang patut dilindungi. Sehingga dia memutuskan menghubungi Bishop untuk menjalankan misi rahasia yang tergabung dalam tim Overwatch. Dan seperti misi-misi sebelumnya, tim Overwatch ini akan melibatkan beberapa ahli pemecahan masalah dan ahli komputer, di mana mereka menggunakan beberapa teknologi canggih yang siap mendukung aksi mereka dalam menjalankan operasi tersebut. We have intabers. Untuk lebih mengetahui tentang misi ini, Bishop pun menjelaskan bahwa misi mereka adalah yaitu membawa Linur dari kantor kedutaan menuju titik lokasi pesawat yang berjarak 22 mil, di mana pesawat tersebut akan membawa Linur ke Amerika. Package is Linur. Diketahui Linur ini adalah seorang mantan pasukan elit, dan itulah alasan kenapa Linur sangat terlatih sehingga mampu menghabisi 2 musuh hanya seorang diri. Dan kembali kita akan diperlihatkan betapa terkoordinasi dan canggihnya tim Overwatch ini, di mana ketika Silva menemui kemacetan, mereka langsung mengatasi masalah dengan memanipulasi lampu lalu lintas serta kamera CCTV yang ada di seluruh kota. Green. Tapi dalam perjalanan ada sekelompok pemotor yang mengejar mereka. Dan saat itulah tiba-tiba komputer tim Overwatch mati yang membuat Bishop kehilangan visual dan komunikasi dengan timnya. Saat komputer hidup kembali, alangkah terkejutnya mereka melihat pemotor itu menempelkan sesuatu di mobil anak buah Silva. Lalu inilah yang terjadi. On your left! Dougie, come right!
Alhasil, salah satu anak buah Silva yang bernama Sam mengalami luka parah, sementara yang lainnya dipastikan sudah tewas. Merasa tak memiliki peluang untuk selamat, Sam meminta Silva untuk menyelesaikan misi ini, sementara dia akan mengatasi para penyerang tersebut. Sekarang hanya tersisa Silva, Alice, dan seorang anggotanya bernama William, di mana mereka harus segera membawa Lee Nur ke lokasi yang dituju. Tapi Silva yang mempunyai emosi dan mental yang tidak stabil langsung menodongkan senjatanya dan meminta Lee Nur agar memberikan kodenya sekarang juga. Karena rute menuju ke pesawat tidak aman, Bishop pun menyuruh timnya untuk pergi ke tempat persembunyian supaya mereka bisa mengisi ulang amunisi. Ini semua yang dia inginkan. Kemudian muncullah Axel bersama anak buahnya yang telah mengepung lokasi ini, di mana Silva yang sudah kesal dengan percaya dirinya menghampiri Axel dan justru menantangnya adu strategi untuk mendapatkan si Lee Nur. Weird fucking game, but okay. I'll play. Really hate for it to happen again. I think I might just be a little worse. Saat kembali, Silva pun dikejutkan dengan sebuah ledakan yang membuat William terluka parah. Tanpa diduga, muncullah dua wanita yang merupakan anak buah Axel menyerang Silva. Ketika Silva dibuat kewalahan menghadapi dua betina ini, tiba-tiba datanglah si Lee Nur yang datang menolongnya. Tak punya banyak waktu, mereka pun langsung berangkat menuju ke lokasi. Tapi dalam perjalanan, mereka lagi-lagi diserang dengan ditabrak oleh sebuah mobil. Melihat itu, Bishop pun menyuruh Silva masuk ke sebuah gedung untuk mengamankan diri. Namun William yang tak mampu berjalan meminta mereka untuk segera masuk ke dalam gedung. Sementara dia akan berusaha menahan anak buah Axel sampai titik darah penghabisan. Dalam baku tembak ini, beberapa peluru bersarang di tubuh William sehingga membuatnya tak mampu lagi berdiri. Dan William pun langsung dihabisi Axel saat itu juga. Lee Nur, Silva, dan Ali sendiri telah berada di dalam apartemen, di mana mereka harus segera mencari jalan keluar secepatnya agar bisa menuju lokasi pesawat. Tapi sialnya, mereka lagi-lagi diserang oleh anak buah Axel, sehingga Alice terpisah ketika berusaha menyelamatkan seorang bocil dari tembakan. Tak ingin kehilangan anak buahnya lagi, Silva pun akhirnya membuka borgol Lee Nur dan memintanya untuk menyelamatkan si Alice. Sementara dia sendiri akan meminta Bishop untuk memadamkan listrik apartemen, sehingga mereka bisa melawan musuh yang terus berdatangan. Let's go get her. Now. Pada adegan ini, kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat brutal, di mana Lee Nur dengan pengalamannya bertarung mampu menghabisi beberapa anak buah Axel hanya seorang diri.
Di sisi lain, Alice pun harus menghadapi seorang pria tinggi besar yang mirip Balmond, di mana Alice pura-pura menjadi wanita lemah yang memecahkan kaca, padahal ia menggunakan pecahan kaca untuk menikam pria tersebut. Walau ditikam, si pria itu masih mampu menyerang Alice, bahkan hampir saja membuat Alice tewas dan tiba-tiba tapi beruntungnya ada Silva dan si Linur yang tepat waktu datang menolongnya. Let's go, now, move. Silva dan kawan-kawan kemudian keluar dari gedung tersebut dan pergi menuju ke lokasi yang dituju. Flee behind you. Take it. Tapi dalam perjalanan mereka lagi-lagi dihadang oleh Axel yang kali ini dia muncul hanya seorang diri karena semua anak buahnya telah dihabisi oleh mereka bertiga. Silva pun meminta bantuan kepada Bishop untuk menghabisi Axel dengan menggunakan pesawat drone. Setibanya di lokasi pesawat, ternyata Linur menepati janjinya, di mana dia langsung memberitahu kode untuk membuka harddisk tersebut. STVO 111. Alhasil, tim Overwatch pun bisa tepat waktu membuka harddisk itu dan berhasil mengetahui di mana saja lokasi keberadaan Cesium. Look, it's taking over our computer. Code word is Russian. Who is that? Dari sinilah plot twist yang sesungguhnya akhirnya terungkap, di mana kita semua dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Cesium tersebut adalah jebakan yang dilakukan oleh seorang ibu dari petinggi militer Rusia. Ternyata dia menjalankan misi balas dendam serapi ini kepada agen rahasia Amerika karena dia sakit hati atas kematian putra semata wayangnya yang telah dibunuh oleh Silva di awal film. Sementara Linur sendiri adalah seorang agen rahasia profesional yang telah lama direkrut dan dilatih oleh Ibu Jenderal. Silva yang belum mengetahui hal ini pun meminta Alice untuk menemani Linur di pesawat, sementara dia akan kembali menemui tim Overwatch. Oh hey, say hello with your mother for me. Kembali ke Bishop yang akhirnya baru menyadari jika semua ini adalah misi balas dendam. Oh my God. He's a Russian. Gotcha. Semua anggota Overwatch pun langsung dieksekusi atas perintah dari Ibu Jenderal, di mana beliau akhirnya bisa tenang setelah balas dendamnya terbalaskan. Namun dia sengaja membiarkan Silva tetap hidup agar dia bisa merasakan kehilangan seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Jenderal sekarang. Di sisi lain, Alice yang belum mengetahui kejadian ini, ia pun dibuat terkejut ketika baru menyadari jika pesawat ini telah disabotase. Dan akhirnya dia harus mati di tangan Linur alias Iko Uwais. Setelah semuanya selesai, terlihat Silva yang kini sendirian dan kini tak memiliki siapa-siapa lagi, sehingga dia mempunyai dendam pribadi kepada Linur yang telah menyebabkan semua anggotanya tewas mengenaskan. Dan film pun tamat. Oke Lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.